kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada, bukan orang kaya saja main saham, tuh nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Wah, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak maulah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Pak Prabowo menyampaikan bahwa saham itu judi gitu loh. Tidak ada rakyat yang main saham. Yang main saham itu orang elit saja. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam pidato dia beberapa hari yang lalu. Sekarang yang mau saya tanyakan adalah pinjol ini apa ini Pak gitu loh. Pinjol ini yang jadi masalahnya gitu loh. Mereka meminjamkan dana 1 juta itu dibalikkan dengan 2 juta sekian gitu loh. Ini masih disebut normal. Ini melebihi dari si judi itu sendiri gitu loh. Ya, orang-orang tergiur untuk meminjam, tapi dia harus membalikkan dengan nominal yang besar. Tapi yang lebih parahnya lagi, adalah mereka dicaci maki dan dihina habis-habisan ketika mereka tidak atau telat bayar gitu loh, atau menyatakan tidak mampu bayar. Sementara resikonya telah disampaikan oleh OJK. Resikonya kemungkinan ke depan mereka tidak bisa lagi meminjam di aplikasi pinjol manapun dan dari bank manapun. Itu aja rasa saya sudah lebih dari cukup. Tapi kenapa mereka harus dicaci maki? Ya, saya belum melihat sampai detik ini sebenarnya ketegasan dari Bapak Prabowo tentang khusus dari pinjaman online. Tapi saya selalu mempunyai harapan besar, harapan yang sangat luar biasa yang kami gantungkan kepada Presiden terbaru kami ini, yang mana kita akan melihat nanti 100 hari kerja Bapak Prabowo. Di awal Bapak sudah memutihkan hutang petani, UMKM dan nelayan. Itu sudah sangat luar biasa Pak. Tapi coba Bapak lirik juga lagi ke bawah, masih ada satu problem lagi yang sangat diresahkan dan yang sangat merugikan rakyat Bapak, yaitu pinjaman online, terutama yang legal ada di Otoritas Jasa Keuangan. Bapak memerintahkan kepada Menteri Komunikasi Digital, itu Bapak menyampaikan ke sana bahwasannya buruh judi online. Oke, hancurkan dan blokir semua pinjol ilegal. Ya, karena tujuannya apa? Untuk menaikkan supaya tren koperasi lebih di atas si pinjol. Ya, tapi kalau pinjol legal tidak Bapak telusuri dan tidak Bapak perbaiki tentang regulasinya, itu semuanya percuma gitu. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti. Saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka,
senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tuh enggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Wah, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Jangan-jangan Pak Trenggono punya algoritma. Ya itu. Ada ahli matematik yang saking pinternya dia berani ke kasino. Hitung. Main apa? Roulette itu. Pakai algoritma itu, Cok. Tapi enggak serius, saudara-saudara. Kemudian ada yang mau ancam mata uang kita. Ada juga mau ancam. Saudara-saudara, ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semuanya percuma, ya, percuma ada menteri koperasi dan segala macamnya. Kalau pinjol legal ini lebih menguasai segi media sosial, ya, hampir di mana-mana iklan pinjol bertaburan dengan segala gimmick dan tipu muslihat yang ada. Orang-orang tergiur dengan hal itu, orang-orang tergiur dengan kemudahan itu. Terus koperasi orang belum begitu mengenal, ya kan? Trennya belum semudah ini. Bagi mereka adalah itu syarat yang cukup rumit. Ke bank konvensional aja begitu banyak pertimbangan. Bahkan bank-bank konvensional sudah banyak beranjak juga dan beralih juga menginvestasikan ke pinjaman online. Dan yang paling harus Bapak basmi adalah tentang debt collector yang menjalin kerjasama dengan pinjaman online tersebut. Ini sudah tidak standar dari peraturan yang ada gitu loh, ya. Tidak ada yang ditemukan lagi debt collector dari pinjol ini yang benar-benar berkualitas. Via telepon mencaci maki, WhatsApp menghina, email mengancam-ngancam, datang ke rumah membuat sebuah keributan, melakukan penekanan. Ya, terus apa sebenarnya ini pinjaman online? Apakah pinjaman online dibiarkan ada di Indonesia ini mesin untuk menghancurkan ekonomi rakyat Indonesia? Ya, ini yang dijadikan PR besar oleh Bapak Presiden Prabowo menjelang akhir tahun. Kalau memang tidak terkejar akhir tahun ini, Bapak bisa programkan ini untuk di tahun 2025. Bapak yang paling pertama adalah mentertibkan penagih hutang dari pinjol legal. Habis itu melihat lagi
cara mereka menyalurkan dana terhadap rakyat Bapak sendiri. Jadi ini harapan kita kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana Bapak menjabat hari ini, Bapak yang memegang kendali, Bapak yang menjadi orang nomor 1 ada di Indonesia. Saya rasa untuk memerintahkan jajaran Bapak itu sangatlah gampang. Tapi tolong diperbaiki tentang pinjaman online yang sangat-sangat meresahkan. Bukan pinjol ilegal selalu yang harus difokuskan, tapi pinjol legal yang ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, saya kemarin sempat membuat video tentang salah satu dari pinjol legal yang menerapkan bunga lebih dari 100%. Sementara aturan OJK 0,1 sampai 0,3%. Ya, kalau ditotalin bunga yang mereka terapkan itu selama 9 bulan itu melebihi dari 100%. Ya, sementara OJK-nya sudah jelas-jelas dalam COJK-nya, dalam POJK-nya menetapkan, tapi pinjolnya tidak mau peduli. Ya, di saat OJK tidak dianggap lagi oleh pinjaman online, inilah yang kita pentingkan dan inilah yang kita utamakan. Ada pemerintah di dalam hal ini gitu. OJK sudah nggak dianggap sama sekali oleh pinjaman online ini. Berapa banyak orang yang melaporkan tentang kejahatan pinjaman online? Apa yang dilakukan OJK? Nggak ada. Bahkan OJK membenarkan segala tindakan yang dilakukan. Salah satunya tentang penerapan bunga tadi. Orang-orang komplain, kenapa bunganya sebesar ini? Kata OJK itu sudah pas, sudah tepat, sesuai dengan aplikasi. Berarti kewenangan masing-masing dikasih kepada pihak aplikasi. Terus buat apa aturan ini dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan? Hari ini rakyat Bapak terutama yang terjebak di pinjaman online itu mereka sudah sangat sulit untuk keluar, dan mereka mencari solusi masing-masing untuk melepaskan diri mereka dari jeratan dan cengkraman yang sangat luar biasa ini. Rata-rata mereka hari ini yang mengeluh itu adalah mereka yang sudah benar-benar miskin, harta mereka sudah tidak ada lagi, hutang mereka ada di mana-mana, hutang di aplikasi semuanya udah nggak mampu lagi dia cover gitu loh. Mau tidak mau mereka akan berada di titik mereka menyerah Pak gitu loh. Ya, tapi yang sangat disayangkan mereka dicaci maki. Bapak masih ingat nggak kasus seorang anggota kepolisian di daerah Bangka Belitung yang mana diduga gara-gara teroran pinjaman online. Kalau pinjaman online yang legal di bawah naungan OJK ini lebih sadis terorannya daripada ilegal. Tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Kalau dari pinjol ilegal dia selalu menyebutkan nama aplikasi. Ya, rakyat tidak mempunyai akses untuk melacak nomor itu. Rakyat hanya bisa melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tapi OJK-nya menepis bahwa itu bukan dari pinjol legal mereka. Kemana lagi kita harus mengadu? Makanya kita butuhkan tentang kebijaksanaan dan ketegasan dari Bapak Prabowo Subianto untuk menghapuskan debt collector, terutama yang tidak sesuai dengan aturan yang menjalin kerjasama dengan pinjol. Dan habis itu Bapak harus menegaskan lagi dan menekankan lagi kepada Otoritas Jasa Keuangan biar ini diawasi lebih tegas lagi. Karena OJK hanya mengawasi dari jauh dan OJK tidak mau tahu apa yang terjadi dengan masyarakat setelah melakukan peminjaman di aplikasi itu. Dan untuk teman-temanku semuanya yang mengalami telat bayar, atau Anda baru jatuh tempo, atau Anda menyatakan sudah tidak mampu lagi bayar di pinjaman online, ini juga dimohon untuk kerjasamanya semuanya. Kenapa? Tolong banget, jangan pernah membayar setelah Anda dicaci maki, setelah Anda dihina, setelah Anda binatang-binatangin. Jangan pernah membayar. Kenapa? Karena kalau Anda berikan mereka kesuksesan dalam menagih dengan cara caci maki, kemungkinan penagihan-penagihan kasar ini akan dipakai kepada saudara kita berikutnya. Ya. Jadi kalau Anda sudah dicaci maki, tolong tanamkan dalam hati Anda untuk berhenti membayar. Ya, tidak ada perjanjian kesepakatan Anda harus dicaci maki dulu. Ya. Jadi jangan dibiasakan hal itu. Terkadang juga kebiasaan dari teman-teman semuanya, sehingga debt collector memakai cara itu terus-menerus. Ancaman, caci maki, dibinatang-binatangin, baru Anda membayar. Ya,
Harusnya kalau sudah dicaci maki jangan bayar lagi. Harga diri Anda paling utama. Ya kan? Ini enggak, teman-teman, itu sudah dicaci maki, digertak sedikit aja langsung gali lubang tutup lubang, langsung cari talangan dana. Gimana nggak dipakai secara terus-menerus? Ya kan? Toh dia berhasil kok. Ketika dia mengucapkan kata-kata kasar, orang-orang banyak yang bayar. Ketika dia mengucapkan bahasa besa binatang, orang-orang banyak yang gali lubang. Inilah yang harus ditanamkan oleh teman-teman semuanya. Kalau Anda sudah menemukan penyimpangan, tidak sesuai lagi dengan aturan, Anda sudah dihina dan dicaci maki, tolong sepakat dalam diri Anda untuk berhenti bayar pinjol. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Nanti kita lanjutkan untuk video yang habis Isa nanti. Dan teman-teman tetap support channel Solusi Hutang MB, ya. Dan semangat semuanya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan tanamkan dalam diri Anda, sebar data, lunas, caci maki, selesai, ancaman, lunas. Anda tinggal catat nama aplikasinya masing-masing, simpan semua bukti yang ada. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.